Fenomena blooming jellyfish atau peningkatan jumlah ubur-ubur telah menjadi perhatian para peneliti dan komunitas lingkungan. Di sejumlah lokasi perairan, teramati peningkatan jumlah ubur-ubur secara substansial dalam beberapa bulan terakhir. Keberadaan ubur-ubur yang merupakan indikator kesehatan ekosistem laut menjadi tanda tanya bagi para ilmuwan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab peningkatan ini termasuk perubahan iklim, peningkatan polusi plastik, dan perubahan kadar nutrien di perairan. Dampaknya juga terlihat pada sektor pariwisata dan aktivitas nelayan. Di beberapa destinasi wisata pantai, kehadiran ubur-ubur mengganggu pengunjung yang ingin menikmati air laut. Sementara itu, para nelayan terkadang menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini karena jaring mereka terkadang justru menangkap ubur-ubur dan bukan ikan. Kincana, ting, neng, 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 neng. Jellyfish itu kan kayak dia kenyal-kenyal, terus punya beberapa kandungan air. Gimana kalau kita menggabungkan jellyfish menjadi moisturizer? Boom! Jadilah moisturizer jellyfish. Kali ini kita akan membahas moisturizer jellyfish sebagai bahan baku kosmetik. Konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kelimpahan, kondisi pemanfaatan saat ini, kebutuhan yang didapat dipenuhi oleh bahan, pihak yang terlibat termasuk target market, timeline dan pemanfaatan, keunggulan, serta aspek keberlanjutan. Kelimpahan jellyfish di Indonesia. Menurut statistik perikanan tangkap Indonesia tahun 2012, nilai volume produksi perikanan tangkap untuk jellyfish pada tahun 2012 mencapai 40.640 ton. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2011 hanya sebesar 39.561 ton dan pada tahun 2010 hanya sebesar 1.527 ton. Nilai volume produksi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi pemanfaatan jellyfish di Indonesia saat ini. Pemanfaatan jellyfish di Indonesia saat ini yaitu pada sektor industri, pariwisata, dan sebagai obat tradisional. Pemanfaatan jellyfish pada sektor industri, misalnya pada Aurelia aurita yang memiliki kandungan magnesium oksida yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku keramik tahan api. Selain itu, jellyfish banyak diolah menjadi bahan makanan untuk diekspor ke luar negeri. Di Indonesia, pengolahan jellyfish menjadi bahan makanan masih dilakukan secara tradisional dengan metode penggaraman. Kemudian, pemanfaatan jellyfish pada sektor pariwisata, misalnya pada danau ubur-ubur yang ada di Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan. Danau ini memiliki daya tarik pariwisata karena ubur-ubur atau jellyfish di danau tersebut tidak menyengat, sehingga pengunjung dapat bebas berinteraksi dengan mereka. Di Indonesia, jellyfish juga digunakan sebagai obat tradisional yang digunakan untuk mengobati hipertensi, meredakan pembengkakan, dan artritis. Selanjutnya, ada kebutuhan yang dapat dipenuhi dari bahan. Nah, ekstrak ubur-ubur ini mengandung kandungan musin dan kolagen. Musin telah digunakan sebagai bahan kosmetik untuk hidrasi kulit, dan sedangkan kolagen sering digunakan untuk meningkatkan kerutan dan meningkatkan elastisitas kulit. Kolagen ubur-ubur mengandung prolin, glisin, arginin, dan valin dalam jumlah yang tinggi. Nah, selain itu juga, kolagen ubur-ubur ini telah terbukti memiliki efek positif pada penyembuhan luka, hidrasi, fungsi pelindung kulit, dan produksi kolagen yang menjadikannya bahan yang menjanjikan untuk produk perawatan kulit. Nah, oleh sebab itu, ekstrak ubur-ubur ini dimasukkan ke dalam pelembab dapat memberikan manfaat unik dan menarik seperti menjaga keseimbangan kelembapan yang sehat, membuat kulit terasa lembut dan kenyal, dan berpotensi mengatasi masalah terkait penuaan serta pigmentasi kulit. Nah, tantangan dalam menjadikan ubur-ubur sebagai moisturizer itu ada beberapa, yaitu yang pertama, kolagen itu kurang aktif pada beberapa bentuk sediaan yang tidak sesuai. Yang kedua, kandungan air pada ekstrak jellyfish terlalu tinggi sehingga kurang stabil ketika akan dibuat sediaan. Ketiga, bioavailabilitas yang rendah, kelarutan, dan penyerapan yang buruk ke dalam tubuh. Terus yang keempat, ada berukuran besar,
seperti bahan yang diekstraksi dari ubur-ubur masih menjadi tantangan besar dalam industri farmasi. Lalu yang kelima, biayanya yang mahal. Dan yang terakhir itu pada beberapa pengguna bisa mengalami skin alergik seperti bentol-bentol dan bengkak serta iritasi atau gatal-gatal kemerahan. Pihak-pihak yang sekiranya akan terlibat dalam produksi kosmetik berbahan baku ubur-ubur secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK akan terlibat ketika kami menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah blooming jellyfish. Selain itu, KLHK lah yang memiliki wewenang atas urusan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk pengolahan ekosistem laut. Yang kedua adalah industri kosmetik. Tentunya industri kosmetik akan berperan dalam riset produk dan produksi produk kosmetik berbahan dasar ubur-ubur. Yang ketiga adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika kosmetik telah berhasil diproduksi, maka diperlukan izin BPOM supaya kosmetik tersebut dapat beredar di masyarakat dan dibuktikan keamanannya. Timeline kegiatan pengembangan kami secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengajuan solusi dalam mengatasi blooming jellyfish. Pengajuan ini dilakukan kepada KLHK. Yang kedua adalah pengambilan sampel ubur-ubur dari habitat atau perairannya. Yang ketiga, analisis kadar kolagen pada ubur-ubur dan produksi kosmetik berbahan baku ubur-ubur. Analisis dan juga produksi dilakukan bersama dengan industri kosmetik. Keempat adalah uji keamanan dan proses mendapatkan izin edar. Pada tahap ini, kami berencana untuk melibatkan BPOM. Kita akan membahas keunggulan kolagen yang dimiliki oleh ubur-ubur, di mana dia mengandung asam amino. Kolagen ubur-ubur kaya akan asam amino dan peptida yang membantu melembabkan kulit, meredakan iritasi, mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan, serta meratakan warna kulit. Kolagen juga mengandung hyaluronic acid yang menghidrasi kulit dan merangsang elastisitas kulit. Terakhir, ada hidrolisat kolagen yang memiliki efek perlindungan terhadap aktivitas enzim antioksidan dan kandungan glutathione pada photoaging kulit. Berikutnya, keunggulan mucin. Pada ubur-ubur disebut dengan kininomucin, memiliki komposisi asam amino yang mirip dengan manusia sehingga mudah diserap tubuh, mencerahkan kulit, dan membantu mengurangi munculnya bintik-bintik penuaan dan hiperpigmentasi. Aspek berkelanjutan. Yang pertama, ketahanan populasi ikan. Membantu mengurangi dampak ubur-ubur terhadap populasi ikan karena ubur-ubur memakan larva dan anak ikan sehingga mengurangi ketahanan populasi ikan. Kedua, mengurangi blooming jellyfish. Membantu mengurangi jumlah ubur-ubur di lautan yang dapat menyebabkan peralihan rezim global dari ikan menjadi lautan ubur-ubur. Ekosistem laut terganggu karena pertumbuhan ubur-ubur menjadi lebih umum terjadi di lautan yang memanas dan produk dari invertebrata air liar tidak menimbulkan risiko kesehatan yang sama seperti produk yang diambil dari bangkai ternak yang dipelihara secara industri.